Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu options, kali ini kita akan membahas tipe-tipe options trading agar kamu mengetahui bagaimana cara trading options dengan tepat. Halo Sobat Cuan, welcome back. Untuk kamu yang ingin memaksimalkan cuan dengan options trading, pastinya penting untuk mengetahui options lebih dalam. Maka video ini sangat pas untuk kamu. Di episode kedua ini, kita akan membahas tipe-tipe options contract, istilah dalam options trading, dan status options trading. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Berdasarkan tipenya, options trading memiliki dua tipe kontrak, yaitu call options dan put options. Call options adalah kontrak untuk membeli saham dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jika kamu yakin harga saham akan naik dalam jangka waktu tersebut dan sahamnya naik, kamu bisa dapat untung. Sebaliknya, put options adalah kontrak untuk menjual saham dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau kamu berspekulasi harga saham akan turun dalam jangka waktu tersebut dan sahamnya turun, ini bisa menjadi cara untuk tetap untung di market yang lagi turun. Tapi, options trading tidak sesederhana itu. Ada banyak istilah yang perlu kamu pahami sebelum mulai. Kalau kamu ingin memulai investasi, pertama-tama tentukan terlebih dahulu aset apa yang kamu mau. Misalnya, kamu tertarik dengan saham Apple yang sekarang harganya 150 US dollars. Harga Apple ini dinamakan dengan underlying price atau harga saham yang mendasari kontrak options tersebut. Lalu, kamu menganalisis bahwa sepertinya saham Apple akan naik ke harga 155 US dollars di bulan depan. Maka, kamu bisa memilih untuk membeli call options contract di harga 152 US dollars. Harga ini disebut strike price, yaitu harga perjanjian yang memberikan kamu hak untuk membeli saham Apple seharga 152 US dollars hingga batas waktu tertentu. Misalnya, sampai tanggal 5 bulan depan. Ini dinamakan dengan expiration date. Karena kamu membeli call options tadi, kamu harus membayar premi. Nah, premi ini adalah harga options yang ingin kamu beli tadi. Harga premi ini juga bergantung dari kondisi market, waktu kadaluarsa, harga saham Apple, dan volatilitas. Hal-hal tadi akan dibahas di video series ini juga. Jika mendekati expiration date atau tanggal kadaluarsa harga Apple naik pesat, kamu bisa untung dengan cara menjual kontrak options Apple karena harga preminya juga ikut naik. Atau kamu juga bisa mengeksekusi hak beli kamu dengan menggunakan call options. Proses eksekusi ini biasa dikenal dengan istilah exercise. Lalu, untuk melihat apakah kontrak optionsnya menarik untuk diperdagangkan, kamu bisa memantau open interest-nya. Open interest adalah jumlah kontrak opsi yang masih aktif dan belum ditutup, kadaluarsa, atau dieksekusi. Jika angka open interest-nya semakin tinggi, artinya market semakin liquid dan menarik. Angka open interest yang ditunjukkan biasanya mencerminkan data dari hari sebelumnya dan diperbarui setiap hari. Open interest bisa menjadi metrik penting bagi para trader dan investor untuk mengukur sentimen market serta memprediksi pergerakan harga. Untuk bertransaksi options trading, kamu perlu mengetahui beberapa status yang bisa terjadi. Ini berhubungan dengan perbedaan strike price options dengan underlying price-nya. Pertama, in the money. Status ini terjadi kalau strike price berada di posisi yang menguntungkan untuk dieksekusi. In the money dalam call options terjadi ketika strike price-nya lebih rendah dari underlying price-nya. Sedangkan di put options, hal ini terjadi ketika strike price-nya lebih tinggi dari underlying price-nya. Kontrak options in the money biasanya memiliki harga premi yang lebih tinggi. Selanjutnya, at the money. Ini terjadi ketika strike price-nya sama dengan underlying price-nya. Jadi, jika ada perubahan underlying price, statusnya bisa berubah menjadi in the money atau ke status berikutnya, yaitu out of the money. Ini terjadi jika strike price tidak menguntungkan untuk dieksekusi. Hal ini terjadi pada call options jika strike price-nya lebih tinggi dari underlying price-nya. Sedangkan pada put options, out of the money terjadi ketika strike price-nya lebih rendah dari underlying price-nya. Umumnya,
Orang yang membeli options dengan status ini percaya harga akan berubah menjadi in the money sebelum kontrak tersebut kadaluarsa. Preminya cenderung lebih murah, tapi risikonya jauh lebih besar. Jadi, sangat penting untuk sobat cuan yang ingin menguasai options trading untuk memahami semua ini, agar kamu bisa mengatur strategi trading dengan lebih tepat. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti video lainnya untuk menambah pengetahuan mengenai options trading. Thank you and see you in the next episode.